Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom sahabat Impact Family, dikasih Tuhan. Saudara-saudara, kan tahun ini kita ingin supaya fokus pada tujuan dan supaya apa yang kita harapkan tahun ini bisa terjadi, angan-angan kita, tujuan kita itu dapat tercapai, supaya berhasil. Ada nasihat dari pemazmur, ya. Kalau pemazmur nasihatnya begini, supaya kita mencapai keberhasilan itu dikatakan yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut jalan orang fasik. Jadi jalan kita tidak menuruti seperti jalan orang yang tidak dalam Tuhan dan juga yang hidupnya itu tidak berkenan, ya. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, ya. Jadi tidak supaya tidak bersama-sama. Tadi orang fasik, ya, orang berdosa, ya. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, memang kan kita tidak berjalan, kita tidak berdiri bersama-sama, dan kita tidak lalu duduk pencemooh, ya. Orang yang kadang-kadang saudara tahu, ya, ada orang itu yang memang sifatnya selalu merasa dirinya benar, orang lain salah, ya. Selalu menyalahkan orang lain, selalu menjelekkan orang lain. Nah, saudara, memang hati-hati, karena pergaulan itu dapat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, ya, jauhilah orang-orang yang demikian. Bukan bahwa berarti kita tidak mau menjangkau mereka, namun ini kan tidak berjalan, tidak berdiri, tidak duduk, maksudnya tidak selalu berkumpul dengan mereka, ya. Dan lalu dikatakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, ini orang-orang kadang-kadang merasa kok fanatik gitu, ya. Orang tuh selalu cinta sama Taurat Tuhan, firman Tuhan. Bukan demikian. Tetapi orang yang cinta, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan itu jalannya dipimpin atau dengan firman Tuhan. Jadi dia tahu bahwa apa yang kita ambil keputusan kita, apa dalam perjalanan kita itu, kita punya normanya dari firman Tuhan. Jadi pada waktu kita melakukan sesuatu, jadi kita kan takut akan Tuhan, kita menjauhi kejahatan, ya. Kesukaannya akan Taurat Tuhan, dan yang merenungkannya Taurat itu siang dan malam. Di sini, ya, maksudnya siang dan malam apa yang kita lakukan, bukan terus-terus kita pegang firman Tuhan kemana-mana, namun apa yang sudah kita baca dari firman Tuhan itu kita ingat dan menjadikannya norma dalam hidup kita. Jadi yang merenungkan, jadi merenungkan itu bukan seketika pada waktu mendengarkan renungan demikian, tetapi menggunakan firman Tuhan yang sudah kita ingat, ya. Itu sebabnya harus suka membaca dan tahu apa isi firman Tuhan. Kalau demikian, maka apapun yang kita kerjakan itu kita seperti kerjakan untuk Tuhan. Jadi norma-normanya, ukuran-ukurannya itu ukuran dari firman Tuhan, ya. Nah, kalau demikian, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa yang dikerjakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil, ya. Jadi saudara, ini nasihat pemazmur. Kalau kita mau berhasil dalam hidup kita, maka dalam pergaulan kita mesti pilih-pilih bergaulnya dengan siapa. Maksudnya keseharian kita itu bersama dengan siapa, ya. Jadi kalau di antara
apapun kita akan tetap timbul sebagai anak Tuhan. Walaupun kadang-kadang memang kita dalam pekerjaan dikelilingi dengan semua orang yang tidak dalam Tuhan, namun kita tetap seperti permata yang tetap timbul, tetap terlihat di dalam kegelapan, di dalam sinarnya itu memancar, ya. Jadi apa yang dikerjakan akan berhasil, hidupnya itu segar seperti tanaman yang ditanam di tepi air dan juga selalu menghasilkan, daunnya tidak pernah layu, selalu menghasilkan buah. Dan apa yang dikerjakan berhasil karena Tuhan yang menuntun, karena kita menggunakan norma-norma semuanya dari firman Tuhan, ya. Jadi saya harapkan saudara-saudara yang suka merenungkan firman Tuhan ini, keluarganya, orang tua, anak, semuanya akan berhasil. Itulah yang kita harapkan. Selama tahun ini kita akan berhasil mencapai tujuan yang kita sudah rencanakan. Mari kita syukuri kepada Tuhan. Tuhan, kami mengucapkan syukur karena kami memiliki firman-Mu. Kami mau merenungkannya siang dan malam, menjadi ukuran di dalam hidup kami, menjadi norma dalam hidup kami, supaya tujuan kami dapat tercapai berhasil. Hidup kami diberkati, karena kami cinta Tuhan, dan karena Tuhan yang lebih dahulu mencintai kami. Biarlah kami selalu hidup berkenan kepadamu, dan Tuhan memberkati usaha-usaha dari semua orang yang suka merenungkan firman-Mu ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian saudara-saudara ya, saya harap kita semuanya tahun ini mencapai keberhasilan yang kita angan-angankan, yang kita impikan, yang kita tujukan. Sampai jumpa pula. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.